Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diketahui secara umum bahwa pembelajaran sejarah di sekolah dasar sampai sekolah menengah ini memang sebagai pembelajaran yang dianggap remeh, sehingga seringkali sejarah itu dianggap sebagai ilmu yang murahan, ya, karena gampang untuk diingat gitu ya. Tetapi sebenarnya ini termasuk suatu kecelakaan, ya, pembelajaran sejarah kalau misalnya pembelajaran sejarah itu tidak didukung oleh media pembelajaran yang tepat. Tentu saja media pembelajaran tidak dalam bentuk tulisan pada kertas besar gitu ya, tetapi dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya penyusunan silsilah yang detail, di mana di situ ada keterangan-keterangan. Dan karena sekarang teknologinya sudah semakin maju, maka sebenarnya kita bisa melakukan atau membuat media pembelajaran yang terkait dengan materi-materi pembelajaran. Jadi perlu dibuat atau dilakukan penelitian bagaimana mahasiswa bisa membuat media pembelajaran yang bisa mengubah, ya, terutama pembelajaran sejarah di sekolah dasar dan menengah. Nah, seandainya ini dilakukan, memang ini bisa menjadi proyek yang sangat besar, tetapi saya kira ini mempunyai sumbangan yang besar pula terhadap pembelajaran sejarah yang selama ini terlalu tradisional. Artinya sejarah hanya seperti dibacakan di ruang kelas, kemudian siswa harus mengingat-ingat dan kemudian memasukkan dalam memorinya. Nah, sehingga kemudian itu sudah dianggap selesai. Padahal sebenarnya pembelajaran sejarah itu perlu adanya peningkatan media pembelajaran. Jadi media itu pembelajaran dilakukan terutama berkaitan dengan sejarah lokal atau sejarah lokal yang sudah menasional. Artinya perguruan tinggi yang dekat dengan situs-situs sejarah, mestinya mereka membuat media pembelajaran yang terutama yang bersifat digital. Nah, sehingga hal itu bisa diumumkan secara nasional, ya. Dan mungkin itu harus bisa diperbanyak oleh departemen, apakah departemen pendidikan dan kebudayaan, ataukah misalnya kementerian dari kementerian perguruan tinggi, ya, Dikti, ya, dan Ristek Dikti misalnya, kalau misalnya akan kembali lagi ke departemen itu atau kementerian itu. Jadi memang perlu ada proyek bagi mahasiswa dan juga dosen terutama untuk membuat media pembelajaran sejarah dari sejarah Indonesia. Jadi nanti mahasiswa dan dosen yang berdekatan dengan misalnya Borobudur atau Prambanan, mereka membuat media-media pembelajaran yang berkaitan dengan situs-situs itu. Nah, kemudian hasilnya tentu saja akan disetor ke kementerian, dan kementerian ini kemudian akan memperbanyak, ya, dan kemudian bisa disebarkan ke seluruh Indonesia baik secara digital maupun secara manual. Ya, mungkin karena sekarang sudah bisa di download, ya, misalnya secara digital, bisa saja media-media pembelajaran itu dalam bentuk video-video yang bisa dibaca atau dibuka di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun juga seorang siswa
di Papua misalnya ya, sekolah dasar di Papua, kemudian siswa di Maluku. Tentu saja mereka membutuhkan media pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit misalnya. Maka di situ perguruan tinggi yang dekat dengan situs Majapahit membuat media pembelajaran itu. Kemudian juga Sriwijaya, Kerajaan Melayu, ya. Jadi di Kutai ya misalnya. Jadi perguruan tinggi disitulah yang harus memproduksi media-media pembelajaran yang bisa dipakai oleh siswa-siswa di seluruh Indonesia. Jadi semua perguruan tinggi bergerak membuat media pembelajaran sejarah yang bisa bermanfaat untuk ya, siswa-siswa di sekolah dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi. Nah, akhirnya dengan proyek itu, maka tentu saja ini akan menyumbang dalam bentuk historiografi, ya. Jadi historiografi media pembelajaran bisa saja ditulis oleh seorang peneliti karena dia bisa menggunakan hasil-hasil yang telah mereka kerjakan sehingga pembelajaran sejarah tidak sangat abstrak ya. Nah selama ini kan siswa yang berada di tempat lain tentu saja mereka asing dengan sejarah yang terjadi di misalnya di Jawa Barat, misalnya di Jawa Tengah atau di Bali misalnya ya. Nah atau juga di Sumatera seperti Sriwijaya gitu ya, atau Kerajaan Demak, Kerajaan Kesultanan Palembang. Jadi banyak sekali sebenarnya sejarawan siswa-siswa Indonesia yang tidak mengetahui secara persis ya bahwa seperti apa sih sebenarnya sejarah Indonesia itu. Apakah ya kita ini sejarahnya masih sangat fragmentaris, sejarah kita itu masih sangat tidak jelas karena memang tidak didukung oleh pembelajaran dengan menggunakan media yang mestinya sudah diproduksi selama ini. Jadi akhirnya media pembelajaran itu bisa menjadi pemersatu bangsa. Artinya dengan belajar sejarah dengan media pembelajaran itu, pertama-tama siswa tidak akan mengalami kebosanan, tidak akan mengantuk di kelas karena ia harus misalnya melihat ya media-media pembelajaran itu dengan jelas ya, sehingga bahkan mungkin dia bisa menonton ya media-media pembelajaran itu di rumah atau di mana saja karena jumlah dari media pembelajaran yang sudah dihasilkan di seluruh Indonesia itu bisa dibuka di mana-mana ya karena adanya teknologi yang sekarang lebih berkembang dengan teknologi digital. Ya, jadi penelitian dan pembuatan media pembelajaran ini saya kira merupakan suatu fenomena yang lebih baik, mungkin lebih maju, terutama untuk meningkatkan pembelajaran sejarah yang lebih konkret bagi siswa-siswa yang berada di tempat lain ya, di yang tidak terjangkau karena belum tentu siswa-siswa kita itu bisa melakukan misalnya semacam kunjungan terhadap situs sejarah yang ada di Indonesia, sementara Indonesia ini adalah negeri yang sangat luas. Indonesia ini adalah negeri yang sangat besar, negeri yang mempunyai potensi budaya yang luar biasa, negeri yang mempunyai potensi historiografi yang luar biasa juga. Nah sehingga kalau misalnya siswa-siswa itu harus berkunjung ke situs-situs yang terdapat di seluruh Indonesia, maka itu merupakan pendidikan yang mahal sekali.
Tetapi dengan pembuatan media pembelajaran dari seluruh Indonesia, ya, dari semua perguruan tinggi yang membuat media itu kemudian disebarkan, maka pembelajaran sejarah itu akan lebih murah, lebih mudah, dan lebih konkret. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.